Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluarga gue bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Teman-teman, di video ini aku mau panen lagi ya. Maksudnya Pak Joko ini mau cabut singkong. Ada pesanan lagi 1 karung teman-teman ya. Alhamdulillah, dan akhirnya ini bagian depan singkongnya semuanya sudah tercabut ya, sudah dipanen semuanya, dan ini tinggal singkong yang kecil-kecilnya. Jadi sama Pak Joko setelah dipanen itu langsung ditanam lagi teman-teman. Soalnya kalau nunggu besok nanti besok ujung-ujungnya akhirnya nggak ketanam, akhirnya langsung ditanam sama Pak Joko. Dan kebetulan juga di sini itu masih kemarau, jadi tanahnya masih keras ya. Dan hujan juga masih sangat sulit. Mungkin ada beberapa kiriman tapi nggak sampai basah banget, cuman membasahin daun-daun aja. Oke, selanjutnya kita panen, cabut lagi singkong bagian belakang. Dan di bagian ini rencananya mau ditanam sayur nih. Akhirnya ini bagian gulutan sini kemarin penuh banget, sekarang dicabut. Dan bagian ini singkongnya singkong mentega ya teman-teman. Singkong yang warna kuning itu loh, warnanya lebih cantik ya, kuning kayak mentega. Dan setelah dipanen sama Joko singkong-singkongnya, ini gulutannya mau dirapikan dulu. Kebetulan di bagian sini tanahnya nggak keras-keras amat, jadi langsung digemburkan lagi, yang nantinya ini akan ditanam ya apa aja lah, sayur atau apa, yang penting tanahnya disiapkan dulu ya. Dan di gulutan sampingnya itu masih ada singkongnya ya, jadi masih kita sisihkan untuk singkong menteganya. Rencananya mau bikin tape lagi, karena kemarin kita sudah sempat bikin tape singkong ya, tapi nggak aku record sepenuhnya dari pembuatan sampai selesai, hanya pas sudah jadi aja, karena kemarin memorinya full banget ya teman-teman ya, maklum HP jadul, jadi harus dibagi-bagi durasinya gitu ya. Soalnya ada teman-teman kita yang pengen durasinya dipanjangin. Kalau dipanjangin mungkin untuk saat ini masih belum bisa ya teman-teman, karena ngepres banget memorinya ya, jadi dibagi-bagi aja. Dan ini teman-teman habis ngantar Fari sekolah ya, ini tuh masih pagi banget, mungkin di antara jam 7:30 ya, masih hawanya masih dingin, pokoknya masih semangatnya kalau beraktivitas di luar ruangan itu. Kalau masih pagi banget tuh masih semangat, pokoknya fresh banget.
Belum ada 10 menit nih, 5 menit aja belum ada ya, Pak Joko udah dapat keringet banyak karena kebetulan kan panasnya terik ya. Pagi aja udah menyengat banget mataharinya. Paginya sangat cerah karena masih di musim kemarau. Dan ini gulutannya udah selesai ya teman-teman. Ini Pak Joko lagi istirahat nih, ngos-ngosan. Nanti kita akan lanjut cabut yang bagian belakang karena baru dapat 3 cabutan ya, mungkin masih kurang. Dan singkong yang di samping itu masih agak muda, itu tanaman singkong yang paling akhir. Dan singkong kita udah hampir habis ya, cabut terus, tahu-tahu tinggal bagian belakang ini yang paling tua-tua. Dan ini sebenarnya masih belum tua banget karena mungkin masih berapa bulan ya, soalnya dicabut masih kecil-kecil banget ya. Sebenarnya buahnya banyak teman-teman, tapi kecil-kecil dan nggak apa-apa, kita cabut aja. Kecilnya nggak kecil banget, gedenya nggak seperti yang di depan-depan. Waduh, Pak Joko langsung mencela teman-teman, karena ini belum dikeruk-keruk. Sebenarnya bagian sini itu tanahnya lumayan agak keras gitu ya. Kalau udah disiram itu gembur banget teman-teman di sini. Tapi kalau udah nggak kena matahari itu kayak batu banget ya tanahnya. Dan ini lumayan agak mudah ya cabutannya, sebenarnya tanahnya nggak terlalu keras banget, gembur banget. Dan untuk singkong bagian sini itu mempur kayak banget ya, karena ini tanahnya bagus banget di bagian belakang. Kalau singkong kita yang bagian depan itu agak sedikit keras karena kan tanahnya juga keras. Dan untuk bagian sini itu singkongnya alhamdulillah mempur bangetin, pokoknya sekali makan langsung biar di mulut gitu ya, karena mempurnya luar biasa. Tanahnya juga mempur banget teman-teman. Nah ini udah cabutan satu udah selesai. Ini sama Joko dirapikan lagi, nantinya ini mau ditanam singkong lagi ya. Ini di sini ada 2 gulutan. Sudah mulai panas di bagian sini karena sudah banyak yang tercabut singkongnya. Kemarin di sini full singkong dan iup banget ya teman-teman. Karena udah banyak yang dicabut, jadinya malah panas, terik. Singkong-singkong kita sudah banyak yang tercabut, jadi udah mulai panas nih bagian belakang, karena yang bikin teduh itu kebanyakan dari pohon singkong ya. Kalau pisangnya masih beberapa. Kalau untuk tanaman tahunannya juga masih pada rendah-rendah, jadi masih terik banget. Nih, buahnya sebenarnya lumayan ya. Ini tuh sebenarnya belum tua banget tuh. Buahnya masih agak kecil-kecil teman-teman. Dan oke, kita lanjut pulang dulu. Kita cek dulu udah dapet yang kita inginkan nih teman-teman. Udah dapat 3 cabutannya ya. Dan seperti biasa langsung aja ini singkongnya nanti mau dikarungin ya. Jadi permintaannya dari karung-karung ya, pesenannya dari teman langganan Pak Ali ya teman-teman, karena mintanya yang karungan gitu. Sebelum Pak Joko potongin singkongnya, ini Pak Joko mau bikin stok makan ayam teman-teman. Jadi ayamnya itu udah mulai banyak, makannya juga udah mulai banyak teman-teman. Akhirnya sama Joko disiasati dicampur sayur nih. Ini adalah daun pepaya. Si ayam seneng banget makan daun pepaya teman-teman. Jadi daun pepaya dicampur nasi, dicampur katol, diaduk jadi satu kayak gitu ya. Dan oke, setelah Pak Joko bikin stok makan ayam, ini Pak Joko lanjut potong-potong singkongnya. Jadi biar singkongnya awet itu Pak Joko motongnya sampai benar-benar ke batang kerasnya itu ya. Jadi kalau dipotong ke batang kerasnya itu masih bisa bertahan sampai 2-3 harian lah, paling lama mungkin 3 hari ya. Kalau motongnya nggak terlalu motongnya ngepres banget di dagingnya, itu biasanya gampang banget warnanya kayak kehitaman atau kebiru-biruan gitu ya. Mungkin ini mau dipakai atau dijual lagi juga, kita nggak tahu ya. Oh iya teman-teman, kemarin ada teman-teman kita yang bilang atau nanya, ngapa nggak dijual per kiloan aja mbak, apa nggak rugi dijual per cabutan gitu kan. Kalau kita kan yang beli ini mau dijual lagi gitu ya teman-teman, jadi mereka nyarinya karungan kayak gitu. Rata-rata kalau jual karungan itu memang harganya
100.000. Tapi kalau dijual di pasar biasanya ya tetap per kiloan ya, karena hitungannya kan kita dari petani gitu ya, dari petani, jadi lebih murah ngambilnya gitu ya teman-teman, ngambilnya lebih murah. Kalau dihitung per kilo mungkin ya lebih ya teman-teman dari 100, karena ini mau dijual lagi, jadi ngambilnya karungan seperti ini teman-teman. Nah ini sama Pak Joko disusun. Ini untuk singkong yang udah berapa kali ya, mungkin yang ketiga kali ini teman-teman ya pesenannya. Ini udah mulai agak kecil-kecil. Kalau yang pas pertama-tama itu teman-teman, Masya Allah ya, hampir sepaha-paha besar banget. Singkongnya besar, banyak lagi ya, dari satu cabutan itu isinya hampir setengah karung sendiri. Karena pas awal nyabut itu kemarin satu karung itu ya, itu 3 cabutan itu udah penuh ya, tapi sama Joko ditambahin satu cabutan lagi, jadinya 4 cabutan teman-teman, lumayan. Dan kalau yang ini untuk saat ini tuh kayaknya udah lebih dari 4 ya, lebih 4 cabutan, karena kan singkongnya masih agak muda, jadi buahnya masih agak kecil-kecil. Oke teman-teman, ini udah selesai Pak Joko potongin. Ini mau diantarkan siang ya, jadi siang-siang diantarkan. Soalnya biasanya singkongnya ini tuh begitu diantar itu udah ada mobil di sana, nanti langsung dibawa keluar gitu ya. Jadi si nenek ini kayak pengepul gitu, mungkin ya ada udah punya langganan di sananya, udah ada pesanan gitu teman-teman. Cabe juga. Biasanya kalau panenan besar diambil murah, nanti jualnya di kota teman-teman ya, di Kendari sana. Seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Jadi singkong kita alhamdulillah sudah banyak yang terjual ya, dikit demi sedikit teman-teman. Oh ya teman-teman, di hari ini ya teman-teman, itu habis dapat pesanan satu karung, itu datang lagi orang-orang lokal juga, banyak yang nyari singkong. Kebetulan mereka pada punya hajat, jadi banyak yang lagi nyari singkong. Dan singkong kita itu udah mulai ini ya, mulai habis bagian belakang, soalnya udah kerasa panas banget, samping rumah panas banget karena singkongnya udah banyak yang tercabut. Dan ini tuh pas jam 12 siang nih, Pak Joko nganternya siang-siang banget, panas-panas begini, ngantar singkong pesanannya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita selesai cabut singkong, ngantar singkong, ini nanti aku mau beraktivitas di belakang ya teman-teman. Mau aku ajak panen oyong, panen gambas. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah yang kedua kalinya panen gambas ya. Dan gambas yang kedua kali ini di musim kemarau, alhamdulillah buahnya besar-besar dan seger-seger banget karena masih disiram ya. Dan ada beberapa juga buahnya masih kecil-kecil banget teman-teman. Nah ini gambasnya kemarin Pak Joko yang nanam. Aku nggak tahu teman-teman ya, Pak Joko tiba-tiba nanam gambas karena tahu-tahu udah merambat. Saya pikir kemarin itu labu, dan ternyata walah ini gambas ya. Gambasnya udah berbuah karena hampir mirip sama si daun labu teman-teman. Ngapa nanamnya kok gambas nggak yang lain? Karena gambas itu lebih mudah ya, nggak terlalu banyak perawatan. Dan untuk gambas sendiri ini nggak ada pemupukan ya teman-teman, jadi masih alamiah. Alhamdulillah di sini tanaman kita itu masih sayur-sayur, cabai itu masih natural dari tanah humus yang pada awal, jadi masih organik, belum pakai pupuk-pupuk. Sebenarnya kemarin kita dapat banyak pupuk dari pemerintah ya, tapi mungkin dipakai nanti. Untuk saat ini pupuknya masih ya mungkin dipakai, tapi nanti mungkin sama Pak Joko ya. Dan ini gambasnya teman-teman, ini sebenarnya masih bisa agak besar lagi ya, tapi karena aku udah nggak sabar, aku pengen nyayur gambas karena kalau masih muda kayak gini masih manis-manisnya gitu ya teman-teman. Nah bagian sini rimbun sekali daun gambas. Gambasnya ini daunnya tuh lebar-lebar banget kayak daun labu, jadi sampai ini ya
nutupin gitu, buahnya tuh ada yang tertinggal gitu ya. Masya Allah, ternyata ini ada besar banget nih. Ini kayaknya udah tua deh, jadi ini kita biarkan aja, kita jadikan benih ya. Dan kebetulan juga buahnya bagus banget teman-teman. Ini kita sisihkan dulu, kita jadikan bibit untuk hari esok ya, jadi biar nanti nggak kehabisan bibit. Dan kita lanjut tengok-tengok lagi buahnya nih. Oh iya, kalau gambas di sini tuh berapa harganya kurang tahu juga sih. Tapi kadang pas mahal-mahal, pas murah-murah gitu ya. Jadi nggak menentu. Tapi kalau di kota itu kayaknya nggak pernah murah, menurut aku mahal terus ya. Kapan harga turun tuh kayaknya kayak nggak pernah turun. Kalau di kota tuh mahal terus. Tapi kalau dari petani itu pasti murah. Padahal kita juga nungguin ya, monyet aja suka loh sama si gambas kayak gini ya. Nggak apa-apa lah, ini kita konsumsi sendiri. Oke teman-teman, nih kita Pak Joko juga nanam terong ungu. Ini terong dari pemerintah, kayak benihnya kemarin kita dapat dari pemerintah, pembagian kemarin, bulan kemarin ya. Bulan berapa sih aku lupa. Ini pohonnya tuh masih rendah-rendah banget teman-teman, buahnya udah banyak, besar-besar nih, bahkan buahnya tuh udah nempel tanah ya. Pokoknya masih rendah-rendah, buahnya udah banyak banget, bunganya juga udah banyak. Sampai-sampai kalau kena hujan nih kotor banget terongnya ya. Terongnya kalau dipetik masih muda kayak gini pas manis-manisnya nih. Apalagi yang ini teman-teman tuh deket banget sama tanah, mungkin dia sampai-sampai nyenggol tanah ya. Oke, kita udah selesai panennya. Kebetulan ngapa sih aku panennya pas siang hari ya, jadi panas banget. Aduh, rasanya kayak kebakar. Biasanya aku panennya pagi, tapi kalau pagi sibuk di dapur ya, jadi agak kesiangan dikit nih. Dan ini ada bayam tukul sendiri di belakang, bayam potong ya. Banyak bayam-bayam yang tukul-tukul sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut ke belakang. Ke belakang. Kita pulang ya teman-teman. Ini aku kecantol di sini teman-teman. Ini tuh ada cabai dan juga ada kude. Jadi kita tersangkut di sini teman-teman. Makasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu menonton dan mensupport channel ini. Doakan terus semoga semakin sukses dan juga aku bisa menghibur teman-teman semuanya. Doakan saja ya. Oh ya teman-teman, maaf banget ya, udah beberapa hari juga kemarin itu aku lama nggak up karena nggak bisa keluar. Satu, yang kedua juga HP-nya udah mulai hang hinghong ya teman-teman. Doakan aja, mudah-mudahan aku segera punya rezeki bisa beli HP lagi ya. Soalnya kalau nggak gitu nggak bisa menghibur teman-teman yang di kota-kota pastinya ya. Yang suka nonton di desa-desa biasanya teman-teman yang ada di kota-kota yang udah bosen nengokin motor lalu lalang debu-debu kayak gitu. Dan ini aku panen palola, ini ada 4. Oke teman-teman, gak aku record ya masaknya, aku capek banget. Dan ini hari berikutnya teman-teman, aku panen gambas lagi, gak aku record ya. Dan ini tuh lumayan banyak ya, lumayan banyak. Akhirnya ini iseng mau dijual teman-teman. Ya sebenarnya udah lama sih pengen jual kayak gini ya, hanya saja kan kita motornya sering rusak dan kebetulan untuk saat ini motornya masih minjem. Jadi kayak mau jual keliling kayak gitu masih ini ya teman-teman, apa namanya, pikir-pikir 10 kali lipat gitu ya. Motor kita nggak tahu kenapa udah ganti engkolnya itu mungkin ada 10-an ya, 10 kali ganti engkolnya tuh rusak terus ya. Nggak tahu ya, pokoknya doain aja teman-teman, kita tuh di sini masih motornya masih minjem ya, jadi nggak bisa keliling kemana-mana. Sebenarnya aku tuh dari dulu tuh pengen banget jualan apa namanya kayak gini, hasil panennya dijual gitu ya. Karena kendalanya di kendaraan ya, pada waktu itu juga jalannya masih jelek. Tapi untuk saat ini teman-teman, jalan porosnya itu udah dibenerin, udah bagus. Tapi motornya yang belum bersahabat teman-teman. Dan untuk sayur ini nanti mau saya titipkan Pak Ali, dan ini tuh mau saya jual 5.000 segini. Nggak tahu ini tuh kemahalan apa gimana, kurang tahu ya. Ya ngikutin pasaran sini aja. Tapi kalau orang sini tuh memang sayur itu nggak terlalu ya. Kalau orang Jawa itu kan sayur masih mau ya. Kalau di sini itu udah mayoritas rata-rata itu lebih milih ke ikan ya teman-teman. Tapi ini kita coba-coba aja dulu.
karena ini agak lumayan banyak. Kemarin juga sebenarnya tomat kita udah banyak dijual ya, dapat pesanan juga tomat-tomat, dan ini tomat yang udah kesekian kalinya kita panen ya tomatnya. Tapi kalau untuk gambasnya ini baru pertama kali kita panen, masih muda-muda juga. Sebenarnya masih bisa untuk besar lagi, tapi bukan yang tua, masih yang besar tapi masih muda gitu ya. Tapi karena aku udah gak sabaran, takutnya dicolong si monyet ya, jadi aku panen teman-teman. Nih aku jual 5.000, segini kemahalan apa enggak ya menurut teman-teman? Kalau di kota pastinya murah ya kalau segini, tapi kalau di desa itu masih dibilang, ih jual kok kayak gini, mahal banget biasanya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini mau dijual 5.000, nanti Pak Hali dapat 1.000. Aku tadi nanya kayak gitu, mau apa enggak gitu kan? Mau mbak, mau katanya gitu. Ya udahlah, aku sebenarnya takut-takut gimana gitu ya mau nitip, tapi katanya Pak Ali juga kan mau jual sayur, maksudnya kan sekalian turun gitu ya teman-teman. Dan ini dia. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.